Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisana dan Nisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra. Ya, tentunya di pagi yang cerah ini saya akan membahas tentang keunggulan atau kejayaan para wanita, ya. Dan ini memang saya khususkan untuk para wanita. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk, siapkan kopi, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Baik para kisana semua, tentang kejayaan wanita. Jadi di sini pembahasan tentang seorang wanita yang tidak luput atau tidak kita lepaskan dari sejarah masa lalu, ya. Dan tentunya ini nanti juga menjadi sebuah kritik, ya, untuk sebuah ungkapan atau kata, suatu kata, ya, nanti akan saya jelaskan di belakang, yang sekiranya kata ini membudaya, ya, di masyarakat kita. Nah, sebelumnya yuk kita akan menengok masa lalu dulu tentang bagaimana seorang wanita mencapai masa kejayaannya, ya. Oke, yang pertama adalah Ratu Sima, ya. Ratu Sima sebagai seorang ratu, ya, ratu di Kalinggapura kurang lebihnya tahun 674 Masehi. Beliau terkenal sebagai ratu yang sangat bijaksana, sangat adil, dan beliau adalah pemegang tampuk kekuasaan pertama di tanah Jawa sebagai seorang wanita, ya. Jadi wanita pertama ini yang menjadi raja di Jawa sekitar tahun 674 Masehi dengan segala kebijaksanaannya, ya. Bahkan diceritakan di sana Ratu Sima ini dia memberikan hukuman tanpa pandang bulu, ya. Dan yang paling terkenal adalah ketika dia memotong kaki anaknya sendiri ketika diuji oleh negara lain tentang ketentraman atau kepatuhan rakyatnya kepada sang raja, ya, sang ratu. Bahkan ketika emas yang tergeletak itu pun tidak ada yang ngambil. Nah, kemudian tanpa sengaja tersenggol oleh anaknya, dan akhirnya yang pada saat itu ditentukan hukuman mati, ya kan. Tapi karena akhirnya para mahapati kerajaan, para tokoh-tokoh kerajaan yang lain membujuk sang ratu, akhirnya beliau yang bernama Narayana, ya, putranya itu dipotong kakinya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang wanita memberikan perlindungan, memberikan segala pengetahuannya tentang bernegara, berbangsa dan bernegara, ya. Sangat terkenal Ratu Sima, ya. Kemudian Ratu Sima ini juga beliau selain dia itu seorang ratu, ya, yang beliau dilahirkan, yang sebenarnya beliau bukan keturunan raja, ya, tapi beliau adalah keturunan Brahmana, sampai akhirnya dia berhasil meraih cita-citanya, meraih istilahnya cita-cita, ya, menjadi seorang ratu, ya, karena dia juga diperistri oleh seorang anggota kerajaan, ya.
bahkan sampai akhirnya dia membawai tampuk kekuasaan tertinggi di negara Kalingga saat itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita maju sedikit di era Majapahit. Ya, tentunya teman-teman para kisanak semua ya mengenal yang namanya Dyah Gitaraja, ya, Dyah Gitarja atau Dyah Gitaraja atau Dyah Gitaria. Dia adalah putri dari Raden Wijaya dengan Dyah Rajapatni yang waktu itu sebagai raja pertama di Majapahit. Dan Dyah Gitaria ini adalah pemegang tampuk kekuasaan ketiga setelah Raden Wijaya, kemudian kakaknya Jayanegara dan dia sendiri. Seperti itu ya. Nah, terkenal dengan nama Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Nah, bagaimana seorang wanita ya, pemegang tampuk kekuasaan tertinggi sebagai ratu tertinggi di kerajaan Majapahit pertama ya. Mungkin nanti setelahnya ada lagi yang namanya Ratu Suhita, tapi itu jauh setelah si Tribhuwana Tunggadewi ini ya. Beliau ini ketika menjadi penguasa Majapahit, kerajaan Majapahit mulai mengalami masa peningkatan ya. Bagaimana juga Mahapati Gajah Mada itu tercetus ya kan, tercetus sebagai Mahapatih ya, dengan sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa. Di masa ini Tribhuwana Tunggadewi memerintah ya. Nah, kalau kita ketahui bersama, memang masa keemasan itu adalah ada pada Raja Hayam Wuruk ya. Nah, tetapi dari pangkal inilah, dari pangkal Tribhuwana Tunggadewi ini, akhirnya penerusnya si Raja Hayam Wuruk dia mencapai masa keemasan ya. Nah, Ratu Tribhuwana Kerajaan Majapahit setelah melewati masa pendirian, kemudian masa kritis di era Jayanegara, di awal-awal inilah Tribhuwana Tunggadewi memerintah dengan sangat bijaksana. Bagaimana cita-cita kenegaraan dilanjutkan oleh Tribhuwana ini ya. Sekali lagi, beliau adalah ratu pertama Majapahit, seorang wanita. Kemudian yang ketiga, yuk kita menuju ke yang lebih baru lagi, yaitu yang bernama Raden Ajeng Kartini ya. Dia juga seorang wanita, di mana di masa perjuangan beliau ini memperjuangkan yang namanya kesetaraan pendidikan dengan seorang pria ya. Dia memperjuangkan ini agar para wanita mendapatkan pendidikan yang setara, serupa dengan yang laki-laki peroleh, seperti itu, yang sekarang kita kenal dengan nama emansipasi wanita. Nah, dari sini semua teman-teman ya, dari ketiga ini saya ambilkan contoh tiga. Kalau kita melihat sejarah ini ya, sejarah masa lalu, bahwa
peran serta seorang wanita itu sangat penting di masa-masa perjuangan pada masa itu. Ya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Gitu. Relevansinya dengan sekarang adalah terkadang para wanita itu mendapatkan sesuatu yang kurang setara, ya, istilahnya seperti itu. Dan ada juga yang tadi saya katakan di depan bahwa ada sebuah ungkapan atau kata yang sangat mendiskreditkan wanita. Mungkin teman-teman semua tahu, ya, para kisanak tahu, ini yang dinamakan kata ini yang sering disebut yaitu harta, tahta, dan wanita, gitu ya. Kenapa kok nggak harta, tahta, pria, gitu ya? Nah, di sini di kata-kata ini yang sebenarnya saya sendiri juga nggak setuju, ya. Kata ini begitu membudaya dan akhirnya seseorang itu terinspirasi, ya kan? Ada juga yang mengatakan bahwa sebuah negara atau sebuah organisasi akan hancur apabila ada seseorang itu sudah memikirkan harta, tahta, dan wanita. Nah, dari sini sepertinya wanita, gitu kan, menjadi sebuah dalam tanda kutip objek, gitu ya. Dan di situ juga menyiratkan bahwa seorang laki-laki, seorang pria itu kedudukannya lebih tinggi dari wanita. Dan ini yang sangat saya tidak setuju, gitu ya. Bahwa kata-kata ini, ya kan, istilahnya begitu, maaf, ini begitu rendah banget, gitu ya. Karena begitu jeleknya istilahnya, kan. Kenapa sih kata-kata ini muncul dan kita nggak tahu siapa yang pencetus pertamanya, gitu ya. Siapa yang memberikan kata-kata ini kita juga nggak tahu, gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu ini kata harta, tahta, wanita, boleh komen di bawah nanti, ya, sambil kita sharing, gitu. Nah, yang jelas kata ini, ya kan, kata ini saya secara pribadi memberikan kritikan, gitu loh. Kalau apakah seseorang yang pertama kali menggunakan kata ini tidak melihat sejarah masa lalu, bagaimana Ratu Sima, bagaimana Tribona Tunggadewi, bagaimana Raden Ajeng Kartini yang selalu memperjuangkan, ya, kesetaraan di bidang pendidikan untuk Raden Ajeng Kartini, ya. Jauh sebelumnya Raden Ajeng Kartini bagaimana perjuangan seorang wanita, Ratu Sima, kemudian Tribona Tunggadewi, bagaimana dia menjadi seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Dan tentunya pada masa itu banyak sekali bawahan-bawahan beliau juga seorang pria, gitu loh. Nah, ini yang nggak pernah difikirkan, gitu kan. Akhirnya dari kata ini menyiratkan begitu superiornya seorang pria, gitu. Padahal ya tidak seperti itu juga sebenarnya, gitu kan. Jadi untuk itu teman-teman, ini adalah juga sebuah edukasi untuk kita, bagaimana kita mengelola sebuah ungkapan, sebuah kata yang sekiranya tidak mendiskreditkan salah satu gender, ya. Dan jangan merasa bahwa kita sebagai seorang pria kita harus selalu kedudukan kita lebih tinggi daripada seorang wanita, gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di masa lalu bagaimana seorang Ken Dedes, dari seorang Ken Dedes lahirlah tokoh-tokoh besar di era Singhasari dan Majapahit, gitu. Nah, ini seorang wanita, ya kan. Bahkan kemudian kalau kita mau berkaca lagi tokoh legendaris, ya,
yang juga seorang wanita. Tentunya teman-teman mengenal Kanjeng Ibu Ratu Kidul gitu ya. Nah, itu juga seorang wanita gitu. Bukan seorang pria. Nah, dan salah satu kritikan lagi yang dari kata ini ya, dari kata harta tata wanita ini yang istilahnya kalau kita merasakan gitu ya, bagaimana kita memandang salah satu tokoh yang kita kenal di lingkupan kita sendiri gitu. Nah, tokoh itu dinamakan seorang ibu, teman-teman, yang tentunya ini lebih penting daripada tokoh-tokoh ini tadi, saya anggap sekarang. Dan kemudian para pria masih menggunakan kata ini ya, harta tahta wanita, yang seharusnya ini dibuang ya kan. Bagaimana kita memandang ibu kita gitu loh. Kita dilahirkan oleh beliau, kemudian sewaktu kita dewasa kita masih terpatri di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, bahwa sebuah negara, sebuah organisasi akan hancur kalau seseorang itu di dalam pikirannya sudah memandang harta, tahta, dan wanita. Seperti itu ya. Seharusnya kita malu gitu ya, khususnya kita kaum pria gitu ya, yang kita dilahirkan dari sosok seorang ibu. Itu teman-teman ya. Jadi yuk untuk teman-teman semua, Kisana semua dan Nisana semua, yuk kita benahi diri, kita hilangkan stigma-stigma ini, kita hilangkan ungkapan ya kan, kata-kata yang senantiasa mendiskreditkan wanita sebagai sebuah objek ya. Kalau perlu nggak perlu dipakai lagi kata-kata ini gitu kan gitu. Nah, itu teman-teman nanti tentunya kita akan bisa memberikan ini ya, kita bisa merasakan sendiri bagaimana ketika kita mensetarakan diri kita dengan gender yang lain, orang lain gitu ya, yang pria dengan yang wanita gitu kan. Kemudian yang kita bisa luaskan lagi dari suku A ke suku B harus setara gitu kan. Kemudian dari agama A ke agama B gitu kan. Nah, kita harus setara gitu. Dan dari sini kita bisa ngambil contoh-contoh yang sudah diberikan oleh para leluhur kita di Nusantara. Tokoh-tokoh seorang wanita yang sangat berperan penting dalam perjuangannya untuk kejayaan bangsanya, seperti itu teman-teman. Nah, begitu teman-teman apa yang bisa kita bahas hari ini untuk di pagi yang cerah ini. Tunggu pembahasan selanjutnya di Sasana Sastra. Tentunya jangan lupa like, komen, subscribe, tonton sampai habis, kemudian share ke seluruh sosmed kalian, dan kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Salam Nusantara, Rahayu.